Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa'urhibukum tarhiban haran fa'akul kaifa halukum ya abna'i as-salihin, kaifa halukum, hal antum bi khairin, hayyakumullah la'allakum ala atami sihatin wa afiyatin. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian di rumah semua, anak-anak Ustadz yang solih? Hayyakumullahu bil afiyah. Semoga Allah memberikan kita keafiatan, kesehatan dan keafiatan, ya. Taib. Wa aqulu lakum wa uhayyukum bi tahiyyatil Islam wa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqul ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fid dars al-adab wal akhlaq. Taib ya abna'i as-salihin, kamal adah khairul bad'i ayatun min ayatillahi fil Qur'anil Karim allati tata'allaku bil akhlaqil azimah, bil akhlaqil hamidah, bil akhlaqil karimah. Nastami al-an jayidan. wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la'ajran ghayra mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Baik, barakallahu fikum. La'allana nastafidu bi sima'i hadhil qira'ah al-mumti'ah. Masya Allah. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Sampailah kita pada hadis yang ke-1433. Hadis yang ke-1433. Baik anak-anak sekalian, kalian bisa buka bukunya, buka kitab Al-Muqarrarnya yang sudah dibagikan. Nah, buka pada hadis yang 1433. Wa mazilna fi bab az-zuhud wal wara'. Dan tentu saja kita masih membahas tentang bab az-zuhud wal wara' dari kitab Al-Jami'. Nah, dibuka anak-anak sekalian ya, dibuka kitabnya. Nah, ini agak sedikit macet nak ya. Ya, bisa dibuka. Nah, baik, kita sampai pada hadis yang ke-1433. Allahumma musta'an. Nah, baik anak-anak sekalian, coba perhatikan hadis yang ke-1433. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Akhrajahu al-Baihaqi fi asy-Syu'ab bi sanadin dha'ifin wa sahhaha annahu mauqufun min qauli Al-Luqmanil Hakim. Ya, anak-anak sekalian, hadis ini pada yang hadis yang 1433
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikmatun. Diam itu hikmah. Berdiam diri, menahan diri, diam, tidak berkata, tidak berkomentar, tidak berbicara, itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Tapi sedikit sekali, betapa sedikit orang yang mampu melaksanakan ini, mengerjakan ini, yaitu dia lebih baik banyak diam, tidak berkomentar. Dia tidak banyak bicara, tapi lebih banyak diam. Nah, akhrajahu al-Baihaqi fi syu'abil iman. Jadi kalau diringkas seperti fi syu'ab, artinya fi kitabihi asy-syu'abil iman, dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Nah, tetapi apa? Beliau rahimahullah mensahihkannya bahwa ini adalah mauquf, hanya sampai kepada ini adalah ucapan dari Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim yang ada dalam Al-Quran itu, yaitu nama salah satu surat di surat yang ke-31, Luqmanul Hakim, surat yang ke-31 Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, tatkala dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, wahai anakku sayang, wahai anakku sayang, jangan sekali-kali engkau berbuat sekutu, mempersekutukan Allah, berbuat syirik, karena sesungguhnya syirik adalah perbuatan kezaliman yang paling besar. Jadi anak-anak sekalian, kezaliman yang paling besar, nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anak itu, yaitu apa? Janganlah berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kesyirikan itu adalah anak-anak kezaliman yang paling besar. Nah, pada kesempatan ini beliau memberikan nasihat pada kita semua, yaitu apa beliau katakan, as-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah, wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit sekali orang yang melaksanakannya. Baik, anak-anak sekalian, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Ma yustafadu minal hadis. Apa-apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, al-hadisu dalun ala fadlis samti wa annahu minal hikmah was samtul mahmud huwa ma kana anil kalamil muharrami au ma la faida fihi wa anna man sakata najah. Jadi anak-anak sekalian, yang bisa kita ambil dari faedah dari perkataan Luqmanul Hakim ini atau hadis ini, yang sahihnya adalah nisbah kepada Luqmanul Hakim, yaitu apa? Ya, ini menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan kita diam, kita tidak berbicara. Karena apa anak-anak? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya diam itu adalah termasuk dari hikmah. Ya, sebagaimana anak-anakku yang soleh semua, kita ingat bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwalah kepada Rabbmu, pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah. Nah, salah satu makna hikmah sini adalah kita tuh as-samtu wa annahu minal hikmah, bahwa kita berdiam itu termasuk hikmah. Was-samtul mahmud, dan juga was-samtul mahmud maksudnya diam kita yang terpuji itu yang bagaimana? Yang bagaimana maksud kita diam yang terpuji itu? Yaitu huwa makana anil kalamil muharram, yaitu kita diam, menjaga diri, menjaga mulut ini dari perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalan, minal ghibati wan namimah wat tajasus atau qalamul fus. Jadi anak-anak sekalian, hikmah as-samtu yang hikmah itu atau diam yang terpuji itu anak-anak sekalian, bukan berarti kita diam ini diam dari hal-hal yang mungkar anak-anak sekalian, tetapi kita diam yang terpuji itu adalah
diam kita yaitu kita diam atau tidak mengucapkan perkataan yang haram, berkata-kata yang haram, berkata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya di antaranya tadi seperti Ustaz sampaikan, di antaranya kita berkata-kata, kita menggibahi seseorang, kita mencaci maki seseorang, kita mengejek seseorang. Itu semua anak-anak tidak termasuk. Itu semua kalau kita seperti itu, itulah al-sumtu hikmatun itu. Jadi kita berdiam diri, menjaga lisan ini untuk tidak mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan namimah, minal ghibati wan namimah wal istihza bil akharin dan seterusnya, wal ihtikar bil akharin. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan juga anak-anak sekalian, jadi diam yang terpuji itu anak-anak yaitu kita diam dari mala faidata fihi, yaitu kita berdiam diri dari ucapan, dari berbicara yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi kita berdiam diri, kita diam dari hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, dan juga anak sekalian, wa anna man sakata naja. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya sesungguhnya siapa-siapa yang diam, tutup mulut, dia telah selamat. Dia naja, dia telah sukses. Dia telah selamat. Nah, jadi man sakata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Ya, selamat dari akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, atau akan selamat dari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada dilafazkan, diucapkan sebuah perkataan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang menulis itu semua anak-anak sekalian. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi anak-anak sekalian, sungguh pada kita ini ada kiraman katibin, malaikat yang mulia yang selalu mencatat apa-apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan. Nas'alullah as-salafiyah. Semoga anak-anak sekalian dengan keimanan kita sepertinya kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus malaikat yang untuk mencatat semua amal perbuatan kita, sehingga kita menjaga lisan kita. Kita tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan oleh Allah, kita tidak berbicara perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana biasa anak-anak sekalian, ya, sebagaimana biasa Ustadz akan berikan pada kalian, oh ya, ini ada manfaat faedah yang kedua. Faedah yang kedua yaitu idhami khataril lisani wa annahu sababun lirtikabi katsiri minal ma'asi wa dukhulin nar wal iyadu billah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa qad addal Ghazali fil Ihya isrina afatan lil lisan wa dzakara ilaja kulli minha kama fis subul. Nah, fis subulis salam. Nah, baik anak-anak sekalian, ini faedah yang kedua apa? Yaitu besarnya bahaya lisan ini anak-anak sekalian. Bahwasanya apa? Dia adalah sebab. Dia merupakan sebab terjatuhnya kita semua dalam banyak sekali kemaksiatan itu karena sebab kita lisan kita ini anak sekalian. Dan sebab lisan ini juga dengan itu kita akan bisa masuk neraka anak sekalian. Suatu ketika anak sekalian, Umar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, menarik lidahnya keluar dan mengatakan, dengan ini sebab inilah aku masuk neraka. Jadi dia ingatkan, dia nasihati dirinya. Jadi betul-betul kita jaga anak sekalian lisan kita ini, jangan sampai kita mengucapkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai kita mengucapkan perkataan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Karena apa? Begitu besarnya anak-anak sekalian bahaya lisan ini, dan dia adalah sebab terjerumusnya seseorang
banyak sekali perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan juga banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Wal-iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita semua dari hal itu. Dan seorang ulama, yaitu ulama Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, telah menghitung di dalam kitab Al-Ihya itu ada 20 penyakit lisan ini. Penyakit lidah ini ada 20 anak-anak sekalian. Ada 20 penyakit. Beliau telah menyebutkan bagaimana kita mengobati semua penyakit itu, atau 20 penyakit itu semuanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam atau bukan, anak-anak sekalian, di sini disebutkan obatnya setiap penyakit lisan itu, anak-anak, di dalamnya itu dari berbagai penyakit lisan, ya, sebagaimana dalam kitab As-Subulus Salam, dari kitab As-Subul, artinya di sini singkatan dari kitab Subulus Salam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, baik, barakallahu fiik anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekarang kalian siap-siap menjawab soalnya anak-anak solihah, ya. Nah, siapkan selembar kertas dan alat tulis kalian anak-anak, ya. Siapkan. Nah, imtihan al-yaumi. Nah, al-ajwibatul muta'addidatu khamsu as'ilatin. Soal pilihan ganda 5 soal. Soalun wahidun fi kulli syashah. 1 soal pada setiap layar. Muddatul ardi daqiqatan wahidatan. Lama pemaparan atau lama munculnya soal itu anak sekalian paling lama 1 menit. Hal antum musta'idun? Siap anak sekalian? Hayyakumullah. Baik, idzan ibda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu kada wa kada. As-samtu kada wa kada. Raqmus Sani An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kada fa'iluhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Luqman Al-Hakim, wa kada fa'iluhu. Naam, raqmus salis. Ma yustafadu minal hadis. Al-hadisu dalun ala fadli kada wa kada. Nah, ma yustafadu minal hadis. Al-hadisu dalun ala fadli kada wa kada. Raqmur rabi, ma yustafadu minal hadis wa annahu minal hikmati was-samtul mahmudu makana anil kalami kada wa kada. Wa annahu minal hikmati was-samtul wa annahu minal hikmati was-samtil mahmudi makana anil kalami kada wa kada.
Wa ar-raqbul akhir ma yustafadu minal hadis wa anna man sakata kada wa kada. Ma yustafadu minal hadis wa anna man sakata kada wa kada. Baik, hayakumullah. Baik, anak-anak sekalian, Ustaz hitung sampai 10 ya. Cepat difoto hasil jawaban kalian ya. Difoto jelas, kirim ke nomor WA Ustaz ya. Nah, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, 'asharah. hayakumullah.